اللهم ارزقنا فهم النبيين وافضل المرسلين ولحم الملائكه المقربين اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه يا ارحم الراحمين نوينا التعلم والتعليم والافاده والاستفاده والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد قال الإمام شيخ الإسلام قطب الدعوة والإرشاد وغاث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد الحضرمي الشافعي رحمه الله رحمة الأبرار ورضي الله عنه وارضاه في كتابه رسالة المعاونة والمظاهرة والمؤازرة لراغبين من المؤمنين في سلوك طريق الآخرة نفعنا به وبعلومه وبعلوم عباد الصالحين في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر وعين يا كريم وافتح بالحق وأنت الفتاح العليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, syukurullah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana di kesempatan kali ini kembali kita dikumpulkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam majelis Salam Biker Community di kediaman daripada Bapak Haji Alfi Sarin, yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan pada diri beliau dan para keluarganya di dalam rumah ini, ya, dijadikan rumah yang penuh dengan cucuran rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, rumah yang di situ rumah yang di situ dipandang oleh Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan kita semua yang hadir di sini, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Semua yang dicita-citakan Allah sampaikan daripada apa yang dicita-citakan. Semua yang dihajatkan mudah-mudahan Allah kabulkan hajatnya, baik hajat dunia, hajat akhirat. Diluaskan di segala macam rezekinya, dijadikan segala macam urusannya menjadi mudah. Yang susah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang punya utang diberikan rezeki bisa melunasinya, yang belum ada jodoh mudah-mudahan diberikan jodoh yang salehah. Kemudian juga yang belum ada keturunan mudah-mudahan diberikan keturunan yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan rahimakumullah. Adapun di malam hari ini, di kesempatan kali ini kita baru akan membaca kitab yang baru, yaitu kemarin kita baca Bidayatul Hidayah. Di masalah adabus suhbah, adab masalah pertemanan, adab bersama Allah, adab bersama orang tua, adab bersama guru, adab bersama teman, adab bersama orang yang belum dikenal, bagaimana. Ini sudah kita jelaskan semua, alhamdulillah. Wah, sekarang insyaallah malam hari ini, mulai hari ini kita akan buka atau baca kitab Risalatul Muawanah. Risalah ini risalah, yaitu kitab kecil. Risalah istilahnya kayak surat aja, risalah kecil. Al-Muawanah, saling tolong menolong, wal mudaharah, begitu juga wal muazarah. Liraghibina, untuk orang-orang yang kepengen, minal mu'minin, dari orang-orang mukmin, fi suluki tariqil akhirah, berjalan di jalan akhirat. Gimana pengen benar-benar jalan kita jalan akhirat, ya jalannya Allah Subhanahu wa taala dan jalan yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dikarang oleh seorang gutub zamannya, ketua wali di masanya, seorang mujaddid besar, kalau tidak salah di abad ke-12, beliau mujaddid 12 atau 13. Beliau seorang mujaddid di dalam Islam, pembaru Islam, karena setiap 100 tahun ada orang-orang alim yang paling alim masanya pembaru Islam. Ini Habib Abdullah bin Ali al-Haddad, pengarang Ratibul Haddad. Pengarang Ratibul Haddad. Kita cuma tahunya di ratibnya aja, padahal beliau karangan kitabnya banyak. Ya, di masanya orang nggak banyak tahu. Di masanya orang nggak banyak tahu. Tapi penduduk langit pada tahu.
Ya, penduduk langit, para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala pada kenal siapa Habibullah Haddad. Ya. Kemudian setelah meninggalnya banyak orang yang mengetahui. Orang yang besar, ya, yang saat di masa hidupnya orang nggak banyak tahu. Sholatnya aja, sholat sunnah mutlaknya aja di waktu duhanya sampai 300 rakaat. Itu dari zaman kecil. Ya, orang yang menghatamkan Quran berkali-kali hatamannya, 10 kali. Orang yang selalu berjumpa dengan Habibina Muhammad SAW. Dia adalah seorang yang hebat, gutub zamannya. Ya, gutub zamannya. Dia bilang tak kenal maka tak sayang. Kita gimana mau kenal sayang dengan beliau kalau kita nggak kenal lebih sedikit dari biografinya. Beliau orang Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu. Di waktu kecil, umur kurang lebih 4 tahun, beliau kena cacar api. Saat itu sakit cacar api sampai menyebabkan indera penglihatannya hilang, yaitu buta di waktu kecil. Umur 4 tahun, di waktu kecil buta. Sampai orang tuanya agak sedih, akhirnya bertawasul dengan wali-wali di saat itu. Maka dijelaskan bahwa ini orang hebat, orang besar. Tapi dengan seperti itu Allah bukakan mata hatinya lebih tajam daripada mata yang biasa normal orang. Mata hati lebih tajam. Di saat dari kecil pun sudah hafal Quran. Kemudian mudah untuk menghafal Quran, bahkan mengalahkan daripada teman-temannya di dalam hafalan kitabnya. Sampai menjadi alim masanya, bahkan menjadi mujaddid zamannya. Pembaru Islam di zaman. Alim. Bahkan ketua wali. Kalau istilahnya, kalau kitanya bahasa rekornya, bahasa kalau pertandingan, top skor kewalian. Orang menjabat wali biasanya nggak kuat. Kalau kelamaan dia meninggal atau apa, karena ketua wali biasanya menanggung keseluruhan daripada apa yang di muka bumi ini, keseluruhan bala apa segala macam dia tanggung dulu sebelum kebagikan ke yang lainnya, atau dia mengurusi semua dengan sendirinya. Ini pengganti, yaitu khalifah di muka bumi ini, pengganti siapa? Habibina Muhammad SAW, gantinya. Ya, mereka bukan para nabi tapi para wali. Banyak para wali, banyak jumlahnya, tapi pemimpinnya tetap satu di setiap masa. Nah, di masanya beliau, biasanya orang menjabat ketua wali paling 10 tahun, ada yang 15 tahun, itu sudah hebat banget. Ada kalau sehari aja bisa jabat ketua wali, itu hebat. Karena di antara mereka sedetik pun tidak boleh lupa hatinya sama Allah SWT. Seandainya sedikit lupa, maka pindah kewalian tersebut. Iya. Jadi bukan ada formulir pendaftaran. Ya, pengen jadi wali deh. Bisa wali murid, wali santri bisa masih. Ya, ada formulir pendaftarannya. Nah, ini wali besar. Paling sedikitnya orang diangkat menjadi wali itu sebagaimana dijelaskan di ciri-ciri wali abdal. Inna min abdali ummati laisa hum bi kathras siyam wala shalah wa innahum bi salamati sudur wa sakhawatun nufus. Sesungguhnya ciri-ciri wali abdal daripada umatku, ada tingkatan wali namanya wali abdal, di bawahnya wali kutub. Nih beliau wali kutub nih. Beliau abdal bisa diangkat wali bukan banyaknya sholat atau puasa, padahal mereka banyak sholat puasa. Mereka orang yang banyak sholat puasa. Lihat aja, ada yang 300 rakaat. Kayak Imam Ali Zain Abidin 1000 rakaat setiap malamnya. Habib Abdurrahman Segaf menghatamkan 8 kali setiap harinya, 4 di siang hari, 4 di malam hari menghatamkan Quran. Ya, belum amal ibadah yang lain. Habib Abdullah bin Said Muntahir, beliau punya zikirnya setiap hari baca la ilaha illallah 25.000 kali, Allah 25.000 kali, salawat kepada Nabi 25.000 kali. Itu selain ngajar dan dakwah. Ya, itu baru zikirnya aja. Nah, ini orang-orang hebat semua, tapi bukan karena itu diangkat jadi wali. Wali abdal tidak karena itu diangkatnya. Apa? Dijelaskan karena makna hadis, makna daripada hadis tersebut yaitu bisalamati sudur wa sakhawatin nufus. Sebab hatinya bersih, nggak ada hasud sama orang, nggak ada sombong, nggak ada bangga diri, ya, nggak ada suudzon. Kalau sekarang kan banyak orang, masya Allah, suudzon sama orang, fulan begini, hasud sama orang, ya, hasud sama orang. Terus kemudian apa lagi? Sombong, ya, ada penyakit-penyakit hati. Itu yang menutupi cahaya-cahaya Allah yang masuk ke dalam hati. Nah, itu yang pertama. Mereka salamatus sudur, hatinya bersih. Ya, hati bersih, menganggap setiap orang yang mereka jumpai ini lebih baik daripada saya. Terus kemudian di antara tandanya yang kedua, sakhawatin nufus, dermawannya hati. Jadi nggak ada wali itu pelit, nggak ada.
Kalau pelit alias nggak bakal jadi calon wali tuh. Ya. Ya. Pelit, bin medit, bin kikir, nah nggak ada. Bakhil alias bakhil nggak ada. Ya. Nah itu mereka ciri-ciri orang yang memang dermawan, terkenal dermawan. Maka kita lihat, dan ciri seorang wali diangkat wali, tidak bakal dia diangkat wali dari orang bodoh, pasti orang alim. Ini kita harus pahami. Makanya kenapa kita sama orang harus kita berhusnudzon, mungkin dia wali. Apalagi kalau sama ulama, kita harus berhusnudzon, mungkin dia wali. Karena ada yang memang tampak kewaliannya, ada yang memang tidak tampak kewaliannya. Biar apa? Biar orang menganggap biasa. Jadi nggak sungkan, nggak apa segala macam ya. Jadi seakan-akan ya cuma ngajar aja. Bedanya dia ustadz atau ustadzah, atau dia orang ini aja biasa tasbihan atau biasa baca kitab apa segala macam. Itu aja biasa. Sekarang dia nggak taunya ini. Di masa beliau pun masa hidup, bahkan beliau ketuanya wali. Orang nggak banyak tahu di masanya. Muridnya nggak banyak. Sampai-sampai ada seorang muridnya namanya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, berdua sama temannya waktu ngaji kitab. Habib Ahmad bin Zain itu belajar sama Habibullah Haddad kurang lebih hampir 40 tahun belajar. Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi yang dijuluki sama Habibullah Haddad muridnya ini Imam Syafi'i zamannya, itu Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Seorang ketua wali juga di masanya pengganti Habibullah Haddad. Nah itu punya teman ngomong sama Habib Ahmad, ini kenapa ya di negeri Tarim nih, karena beliau di kota Tarim ya, di negeri Tarim kok orang nggak banyak ya, kalau Habibullah dan punya karangan kitab banyak, orang hebat segala macam, kok orang nggak banyak tahu gitu ya, nggak banyak tahu, karena mereka jauhi popularitas. Ya, tapi bukan berarti yang populer nggak wali, nggak, tapi mayoritas mereka menjauhi popularitas. Ya, populer nggak mau populer. Kalau kita kan kagak nyari populer biar eksis ya. Oh di mana-mana ya. Kalau mereka menjauhi hal tersebut, biar mendekatkan diri mereka kepada Allah SWT. Nah, kenapa nggak banyak orang tahu? Maka dijawab sama Habib Ahmad bin Zain Habsyi, uskut, hadhi wa haddak Zain. Ya, diam ente. Kenapa? Bagian ente sama bagian anak enak sebetulnya. Kalau andai kata guru kita Habibullah Haddad ini dikenal orang banyak, niscaya kita mau salaman aja susah nanti. Mumpung masih sama kita, orang belum banyak kenal, kita ambil benar-benar, kita belajar benar-benar. Nah ini kadang murid nggak ngerti memanfaatkan atau mengambil daripada ilmu daripada gurunya. Wah pengen gurunya tenar, guru saya nggak tenar, saya expose saya biar tenar, biar orang tahu segala. Padahal kesempatan dia di saat belum orang kenal, belajar benar-benar, ambil ilmunya, orok sampai ini. Kalau bisa dia sampai benar-benar alim, bisa gantikan daripada gurunya. Ada lebih ahsan. Seperti itu ya ikhwan rahimakumullah. Kemudian ikhwan rahimakumullah, walaupun tidak mengapa, mungkin untuk dakwah, untuk apa labas, nggak apa-apa. Nah ini Habibullah Haddad orang yang seperti itu. Bahkan di riwayatnya atau diceritakannya bahwasanya Habibullah Haddad menjabat ketua wali kurang lebih 40 sampai 60 tahun. Berarti kalau umur beliau 80 tahun, berarti 20 tahun beliau jadi ketua wali. 20 tahunan beliau udah menjadi ketua wali masanya. Ketua wali masanya. Insyaallah. Gal, nah, di dalam pembukaan kitab kita belum baca daripada isi kitabnya, kita baru baca pembukaan pendahuluan, yaitu apa kata pengantar beliau di dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa ain ya karim. Wahai Tuhanku, yaitu Rabbi yassir, permudah, bantulah aku ya karim, wahai Zat yang maha dermawan. Waftah, wahai Zat yang maha mulia, waftah bil haqqi wa antal fattahul alim, dan bukakan dengan yang hak, dan engkau adalah maha pembuka dan maha mengetahui. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau wahai Allah, kita enggak ngerti apa-apa kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Itu jangan merasa udah ngerti. Nih baru nggak maju sebentar, masya Allah udah berani nggak ngomentarin orang, nyalain orang. Oh si fulan begini, oh si fulan begini, oh si ini begini, oh ini bid'ah, ini syirik, ini haram, ini apa segala macam. Ya bukan. Dan seperti itu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Lalu beliau melanjutkan, Alhamdulillahil wahidil jawad, Alhamdulillahil wahidil jawad, al-wahhab, ar-razzaq, al-hannan, al-mannan. Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Esa, yang Maha Dermawan, yang Maha Pemberi, yang Maha memberi rezeki. Ya. Alladzi ba'atha Muhammadan khatiman anbiya'ihi sallallahu alaihi wasallam bi risalati ila jamil insi wal adjan.
yang mana telah mengutus Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi, dengan risalahnya Nabi kepada semua makhluk, yaitu manusia serta jin. Jadi Nabi kita Muhammad SAW itu diutus bukan kepada bangsa manusia aja, tapi jin juga. Makanya ada jin muslim, ada jin kafir, seperti itu. Makanya ada diceritakan di surat jin, ya, surat jin ada juga. Kemudian wa anzala alaihil Qur'an, dan juga Allah SWT menurunkan Al-Quran melalui Nabi kita Muhammad SAW. Fihi hudan lin-nasi wa bayyinatun minal huda wal furqan. Di situ ada petunjuk buat orang manusia, ya, dan penjelas daripada petunjuk tersebut, dan pembeda antara hak dan batil. Al-Quran. Makanya di Al-Quran dinamakan Al-Furqan. Wa syara lahu wa li ummatihi ma wassa bihi Nuhan wa Ibrahim wa Musa wa Isa. Dan juga mensyariatkan baginya dan bagi umatnya apa-apa yang diwasiatkan dulu kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Ya, semua para nabi. Wa faddala dinahu ala sairil adyan, dan Allah memuliakan, mengunggulkan agamanya, yaitu agama Allah, yaitu agama Islam, dari segala macam agama. Wa ja'alahu akrama khalqi alaihi, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan paling mulianya makhluk di muka bumi ini itu Habibina Muhammad SAW. Wa aja'ala ummatahu khaira ummatin ukhrijat linnas, dan menjadikan umatnya Nabi adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan atau ditampakkan kepada manusia. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, yang mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari hal yang mungkar, yaitu nahi munkar, amar ma'ruf nahi munkar. Wa yata'awanuna, jadi termasuk daripada dakwah Nabi. Jangan bukan hanya amar ma'ruf saja. Oh, nahi munkar enggak. Ada amar ma'ruf, ada nahi munkar. Ini termasuk kekhususan daripada Nabi dan umatnya, seperti itu. Di sini kita dianjurkan harus ada yang selalu mengajak kebaikan, ada juga yang mencegah daripada kemungkaran. Harus ada seperti itu. Jadi ada ibaratnya kalau bahasa ulama kita, ada yang nanam padinya, ada yang ngusir hamanya. Nah, harus semua itu bisa. Ya. Wa yata'awanuna 'alal birri wat taqwa wa la yata'awanuna 'alal itsmi wal 'udwan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan umatnya juga, umatnya Nabi kita Muhammad SAW itu saling membantu di dalam kebaikan dan ketakwaan, tidak saling membantu di dalam dosa dan permusuhan. Ingat, jangan sampai kita main kompor-komporin, orang lagi musuhan nih komporin, bukan malah ngendinin, malah komporin. Oh iya itu benar tuh fulan. Nah, gitu. Wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah, yaitu umat untuk mendirikan salat dan membayar zakat. Wa yatawasawuna bil haqqi was sabar, saling berwasiat dengan yang hak dan yang sabar. Wa yujahiduna fi sabilillahi, dan mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa la yakhafuna fillahi laumatal laim min ahli zaiq wal khidlan, mereka tidak takut sedikit pun selama mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala, mau cercaan orang, mau makian orang seperti apa. Fama yasuddu an sabilillah wa yalumu 'alal qiyam biwajibin haqqillah illa alladhina haqqat 'alaihimul kalimah minallahi bisyaqawati wal khusran. Adapun yang mencegah dari jalannya Allah Subhanahu wa taala dan mencegah orang melaksanakan kewajibannya, melaksanakan haknya Allah Subhanahu wa taala, nah ini orang-orang yang mencegah tersebut adalah orang-orang yang mana? Yang sudah distempel asyaqawah, yaitu orang yang merugi. Merugi di dunia maupun merugi di akhirat. Ya, hati-hati. Wal khizi wal hawan wa la yatajarradu li nas'i ibadillah wa da'wahum ila babillah illa alladhina sabaqat lahum minallahi al-husna bis sa'adah wal aman. Dan juga orang-orang yang selalu saling menasihati kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, melainkan orang-orang tersebut adalah orang-orang yang sudah ditetapkan bis sa'adah, yaitu keberuntungan yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Wal fawz waridwan, dan keberhasilan, kemenangan, waridwan, dan keridhaan. Ulaika warathatun nabiyyin, mereka adalah pewaris para nabi. Wa aimmatul muttaqin, dan pemimpin orang-orang yang bertakwa. Wa khiratu rabbil alamin minal mu'minin ar-rasikhin fil ilmi.
Mereka pilihan daripada Allah SWT, pilihan orang makhluk yang pilihan, minal mu'min dari orang-orang mukmin, ar-rasikhina fil ilmi, orang-orang yang mantap yang paten di dalam keilmuannya. Al-mutahaqqiquna bihaqail iman wal iqan wal ihsan. Orang-orang yang benar-benar paten di dalam hak keimanannya, hakikat-hakikat iman dan keyakinan dan ihsannya. Al-waqifuna ala asrarillah fi mulkihi wa malakutihi min tariqil kashfi wal iyan. Mereka orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah SWT, sir-sir Allah, rahasia-rahasia Allah SWT diberikan kepada mereka, ya, dengan kasyafnya, dengan keterbukaan hatinya. Wa ma fazu bihadhil manaqib wa la wasal ila hadzal marad illa bi husni iqtifaihim wa kamal ittibaihim li imamil a'immah alladhi arsalahu Allah ta'ala lil alamin rahmatan. Abdillah wa rasulihi wa habibi khalil sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam fi kulli hinin wa awan salatan wa salaman daimaini bidawamillah al-malikud dayyan. Di sini jelaskan tidaklah mereka mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi. Ya, orang-orang yang dekat kepada Allah SWT tidaklah mereka mendapatkan kedudukan sini, melainkan dengan apa? Mereka dapatkan itu. Mereka dapatkan dengan apa? Dengan benar-benar mereka mengikuti jejak siapa? Jejaknya Habibina Muhammad SAW. Pimpinan semua umat, pimpinan semua imam, bahwa ini yang mana Allah utus mereka yang mana Allah utus Nabi kita rahmatan lil alamin. Itu hamba Allah, rasulnya Allah, kekasih Allah SWT, Nabi Muhammad SAW. Amma ba'du, ini pendahuluan. Baru kemudian amma ba'du penjelasan dari Habibul Haddad. Fayaqulu Abdul Fakir, beliau dengan kehebatan ilmunya, kehebatan magam, kedudukannya di sisi Allah yang sangat tinggi, ketua wali di masanya, beliau mengatakan fayaqulu Abdul Fakir, berkata hamba yang fakir dengan rahmat Allah, ya. Al-mu'tarif bil qusur wa taqsir, yang selalu punya kesalahan kekurangan di dalam segala hal. Ar-raji afwa rabbihil qadir, yang selalu berharap ampunannya Allah SWT. Asy-syarif, yaitu yang mulia Abdullah bin Alawi al-Haddad, Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Ba'alawi al-Husaini, dari keturunan Bani Alawi, yaitu Alawiyin, dari kalangan habaib, dari al-Husaini, dari keturunan Sayyidina Husain. Sayyidina Husain punya anak Imam Ali Zainal Abidin, ya. Kemudian punya anak lagi Imam Ali, punya anak lagi Imam Muhammad Al-Bagir, Imam Muhammad Al-Bagir punya anak Imam Ja'far Shadiq. Nah, ini ada terbagi lagi, ada Imam Musa Al-Qadim, ada anaknya lagi Imam Ali Uredi. Nah, ini dari jalur Imam Ali Uredi terus ke bawah, terus sampai ke Sayyidina Ahmad bin Isal Muhajir, terus sampai ke bawah. Nah, beliau masuk di kalangan Bani Alawi, dari Alawi bin Ubaidillah bin Sayyidina Ahmad bin Isal Muhajir. Nah, keturunan para habaib yang ada di saat ini, Al-Haddad, Al-Attas, As-Saggaf, Al-Habsyi, ini dari keturunan Ba'alawi, yaitu dari keturunan Alawi bin Ubaidillah bin Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir, ya, bin Sayyidina Ahmad bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Nagib bin Imam Ali Al-Uredi bin Imam Ja'far Shadiq bin Imam Muhammad Bagir bin Imam Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasul SAW. Nah, ini nasabnya daripada keturunan Ba'alawi. Kemudian afallah anhu wa an aslafihi, amin. Mudah-mudahan Allah memaafkannya dan memaafkan para salafan, orang pendahulu-pendahulunya. Tawadhu'nya beliau, ya. Hadhihi risalatun, ini adalah risalah, surat. Dinamakan bukan kitab kalau kecil begini. Kalau kita sekarang jadi kitab udah gede nih, tebal nih. Kapan hatamnya nih kalau dibaca? Nah, ini bagi orang-orang terdahulu namanya risalah. Bihaulillah wa quwwati jamiah. Ini adalah satu kitab atau satu risalah, ya, satu surat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jamiah, terkumpul, wa wasiyah, dan satu wasiat, bi fadlillah, dengan keutamaan, wa rahmatihi nafi'ah. Wa rahmatihi nafi'ah, dan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala nafi'ah, yang bermanfaat. Hamalani al-wati al-imtithali amri Allah ta'ala wa amri rasuli wa raghbah fil wa'di as-sadiq al-warid fid dilalah alal huda wa da'wa ilal khair wa nashril ilm. Aku buat ini, aku tulis ini risalah, menjalankan perintah Allah SWT dan perintah Rasulnya untuk menyebarkan dakwah, ya, untuk menyebarkan daripada ilmu dan keinginan dengan janji yang benar-benar.
yang warid, yang menunjukkan kepada apa? Hal yang hidayah ataupun dakwah kepada ngajak orang yang baik, bagaimana dapat apa? Pahala yang sangat besar. Maka beliau berharap juga wa nasyril ilm, dan menyebarkan ilmu. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya, yaitu harus di antara kalian ada satu umat. Ini dalam Al-Qur'an dijelaskan, ada satu umat yang mana yad'una, yang mengajak ilal khair, kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mereka mengajak kepada yang ma'ruf, yang baik, wa yanhauna 'anil munkar, mereka mencegah dari hal kemungkaran, wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi kategori orang yang beruntung bukan orang yang apa, tapi orang-orang yang bisa apa? Mengajak hal yang baik, ngajak orang ke baik. Ada yang mungkar dicegah, gimana caranya biar enggak terjadi kemungkaran. Nah, seperti itu. Wa qala Allah Ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ya. Berdakwahlah engkau di jalan Allah SWT, ajaklah manusia di jalan Allah SWT bil hikmah, dengan hikmah pertama. Hikmah, pelan ini. Ya, wal mau'izatil hasanah, kemudian dengan nasihat-nasihat, ya dikasih tahu ini seperti itu. Wa qala Ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, wa idh akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab li tubayyinahu lin-nasi wa la taqtumunahu. Dan ya, tatkala Allah SWT mengambil janji-janji orang-orang yang mempunyai kitab, ya orang-orang yang mengerti tentang agama, untuk apa? Mengajarkan kepada manusia. Mereka tidak menutupi. Wa qala ta'ala li nabihi, berfirman Allah SWT kepada nabinya, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan wahai Nabi, ini adalah jalanku, caraku ini seperti ini. Ad'u ila basiratin, ad'u ila Allah ala basiratin. Aku mengajak dengan jelas ke jalan Allah SWT. Iya. Ana wa man ittaba'ani. Aku dan siapa yang ngikutin aku. Jadi tinggal kita, siapa mau ngikutin Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini enggak mesti orang itu harus banyak ilmunya, tidak. Ente minimal ngajak orang ke majelis, itu termasuk dakwah. Termasuk dakwah, ngajak orang baik sudah. Orang bisa hadir majelis, alhamdulillah. Yang tadinya nggak kenal ilmu agama, dia bisa kenal ilmu agama. Tatkala dia dapat ilmu tersebut, kemudian dia ngamalkan ilmunya, ente dapat terus pahalanya. Dapat terus pahalanya. Terus. Gal. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuballigha syahid minkumul ghaib farubba hamil fiqh ila man huwa afqa minhu wa rubba hamil fiqh laisa bifaqih. Ya. Untuk apa? Agar orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Nanti bisa hadir di sini, sampaikan kepada yang enggak hadir. Ya, dia kasih tahu, ya. Terkadang yang bawa fikih, yang bawa ilmu, maksud pemahaman itu kepada orang yang lebih ngerti. Terkadang juga yang membawanya belum tentu orang yang ngerti, tapi tatkala dia hadir, oh bisa nih dikasih tahu yang lain. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah SAW, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithla ujur man tabi'a wa la yanqusu dzalika min ujur min syai'an wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqus dzalika min athamihim syai'a. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, pada petunjuk, kepada hidayah, kepada kebaikan, maka dia dapat pahalanya dan dapat pahala orang yang mengikutinya. Andai kata yang ngikutin 10 orang, dapat 10 orang pahalanya. Bukan sekedar 2,5% ya, tapi 100%. Sama pahalanya. Ya, harus 100% sama. Ya. Tanpa mengurangi pahala orang tersebut yang dia ajak tadi. Tapi sebaliknya, barang siapa yang mengajak kepada hal-hal yang sesat, mengajak kepada hal-hal yang tidak baik, mengajak kepada hal-hal maksiat, maka dia dapat dosanya dan dapat dosa orang yang ngikutin dia. Semua, tanpa mengurangi dosa-dosa orang tersebut. Nah, ini hati-hati. Jadi tatkala dia buat kesalahan, buru-buru tutupi dengan kebaikan. Ya. Gal. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah SAW, man dalla ala khairin kana lahu min ajri mithlu fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka dapat pahalanya seperti orang yang ngerjakan kebaikan tersebut. Baru ngasih tahu nih. Belum benar-benar ini, baru ngajak baik. Nah, dia dapat pahalanya. Wa qala alaihi salatu wassalam,
Idza mata ibnu Adam inqata 'amalu illa min thalath, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa bih aw waladin salih yad'u lah. Di dalam hadis dijelaskan, Nabi menjelaskan barang siapa jika anak cucu Adam meninggal, yaitu manusia meninggal, maka terputuslah semua amalnya. Terputus, dia nggak bisa lagi beramal karena udah meninggal, kecuali 3 hal. Di antara tiga hal. Apa itu? Sedekah jariyah. Sedekah jariyah, sedekah yang terus-menerus ngalir pahalanya. Walaupun sudah di kuburan dapat pahalanya. Enggak berhenti sampai hari kiamat dia dapat. Ya. Sedekah jariyah. Orang yang bangun masjid, orang yang bangun musala, orang yang bangun pesantren, orang yang bangun majelis, orang yang apa lagi? Sedekah jariyah. Orang yang membuka pengairan buat muslimin. Nah, ini sedekah jariyah. Nah, ini sedekah jariyah banyak. Sedekah jariyah banyak. Apalagi di zaman sekarang. Di Palembang Darussalam, alhamdulillah tadi dijelaskan majelis banyak, alhamdulillah. Tinggal kitanya mau hadir apa enggak. Bukan sekedar malam aja. Bukan habis maghrib, ada habis subuh, ada habis duhur, ada habis asar, ada habis maghrib, ada habis isya, ada juga yang malam. Ada yang keliling, ada yang di satu tempat. Ada yang di rumah, ada yang di mushola, di masjid, ada yang di majelis apa pesantren. Tinggal kitanya mau hadir apa enggak. Jadi enggak ada alasan, oh saya kan enggak ngerti. Ya, padahal masalah-masalah tersebut hal yang wajib. Maka dia tinggal mau belajar. Ya. Tinggal digerakkan hatinya, paksakan. Ya, syaitan enggak mau orang cuma dapat pahala. Orang dapat pahala karena orang hadir majelis, seandainya orang tahu apa yang dibagikan di dalam majelis, ya niscaya dia bakal merangkak walaupun dari rumahnya dia walaupun capek sakit tetap datang. Kenapa? Saking besarnya pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gal, ini yang pertama, sedekah jariyah. Ini terus menerus walaupun orang itu meninggal, dapat pahalanya. Au ilmin yuntafa bih, atau ilmu yang bermanfaat, yaitu orang alim, ya orang yang punya ilmu dan mengajarkan ilmu tersebut, mengamalkan dan mengajarkan ilmu tersebut. Nah, ini terus menerus dapat pahalanya. Awaladin saleh yad'ulah, atau anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Anak yang soleh mendoakan orang tua. Mudah-mudahan semuanya menjadi soleh semua. Ya, amin. Punya anak soleh dan soleha semua. Amin. Nah, ini anak soleh yang mendoakan orang tua. Biar orang tua yang sudah meninggal, orang tua dulu mungkin punya kesalahan segala macam, didoakan sama anak terus. Nah, ini akan diberikan pahala terus, ampunan Allah bakal datang. Nah, ini sayang kalau anaknya dari sekarang nggak dididik. Ya, didik dengan kenalkan agama, bukan didik dengan dunia. Kalau didik dengan dunia, dia mati yang ada rebutan harta aja. Orang tua yang mati merebutan harta. Yang ditanya dihisab siapa? Orang tuanya, bukan anak. Orang harta orang tuanya. Berapa puluh tahun, ya dia cuma yang ditanya dia sama malaikat. Terus menerus. Dari mana kau dapatkan? Dari mana itu? Oh, salah jawab sedikit habis. Ya. Nah, ini kalau anaknya cuma kenal daripada dunia. Rugi dia. Udah kenal dunia, wah hebat, titelnya ini segala macam misalnya. Tapi nggak kenal agama. Fatihah nggak bisa. Iya, baca ayat kursi nggak tahu, doa nggak apa, iya, sholat masih berantakan, bolong-bolong, tanya rukun sholat dia nggak tahu. Nah, ini tanggung jawab orang tuanya. Nah, kesian dia, nggak ada yang ngalirin pahala. Jadi investasi sedekah jariyah bukan hanya berbentuk itu. Anak yang soleh itu menjadi investasi dia nanti. Nah, anak yang soleh, anak yang mengerti tentang agamanya, jadi investasi dia. Kenapa? Ngalirkan pahala yang terus, walaupun orang tuanya udah meninggal. Oh, mengalir, walaupun orang tuanya. Gal, wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah SAW, ajwadukum ba'di rajulun alima ilman fanasyarahu yub'athu yaumal qiyamah ummah wahda. Paling dermawannya orang setelahku, paling dermawannya manusia setelahku, ya setelah Nabi kita Muhammad SAW, karena paling dermawannya manusia adalah Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi siapa yang paling dermawannya orang? Bukan orang yang sekedar sedekah, orang punya harta langsung ngasih, enggak. Tapi apa? Rajulun, ada seseorang alima ilman, yang mengetahui ilmu. Fanasyarahu, kemudian dia sebarkan ilmu tersebut. Itu lebih dermawan daripada orang memberikan harta benda segala, itu lebih manfaat. Fanasyarahu yub'atsu yaumal qiyamah ummah wahdah, maka akan dibangkitkan di hari kiamat menjadi kelompok umat sendiri. Dia sama murid-murid itu semua sekelompok sendiri, megang bendera masing-masing. Nah, ngasih syafaat masing-masing. Karena di hari kiamat nanti, ya dia kata Nabi apa? Yang memberi syafaat di antara 3 orang. Al-anbiya, tsummal ulama, tsumma syuhada. Para nabi, para rasul memberikan syafaat. Kemudian para ulama. Kemudian para syuhada, orang mati syahid. Ya. Nah, ini para nabi, para rasul keseluruhan.
Para ulama banyak memberikan syafaat. Para syuhada begitu juga. Ya. Sebagian sampai 70 keluarga yang bisa dapat daripada pahala daripada syafaatnya. Kalau para ulama bebas, mau muridnya ribuan, selama dia ini maka dia satu persatu ditarikan. Ulama tersebut. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah SAW, al khalqu kulluhum yusalluna ala muallimin nas al khair hatta al hitan fil ma. Manusia, kata Nabi, makhluk keseluruhan itu selalu bersalawat kepada orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Orang mengajarkan ilmu itu semua makhluk bersalawat kepada dia. Maksud bersalawat apa? Mengucapkan istighfar, permintaan ampun buat orang tersebut, ya. Wa hatal hitan fil bar, walaupun ikan-ikan yang ada di lautan semuanya. Itu saking besarnya orang yang mau mengajarkan daripada ilmu kedudukannya. Wa qala wala yastati adan yanfa khalqallah bimithli da'watim illallah taala. Tidaklah seseorang bisa memberikan manfaat yang besar kepada hamba-hamba Allah dengan apa? Melebihi daripada dakwahnya mereka di jalan Allah SWT, mengajak mereka mengenalkan manusia kepada Allah SWT. Bita'rifihim, dengan mengenalkan mereka apa? Ma yajibu lahu minat tauhid wa ta'ah, mengajarkan mereka apa-apa yang wajib bagi mereka daripada ketauhidan Allah SWT dan taatnya kepada Allah SWT, seperti itu. Wa tadhkirihim, dan mengingatkan kepada mereka bi ayatihi wa alaihi, dengan kekuasaan Allah SWT, kebesaran Allah SWT. Wa tabsyirim bi rahmatih, dan memberi kabar kepada mereka dengan apa? Dengan rahmatnya Allah SWT. Wa tahdhirihim min sakhatihil waqi' bil muta'arridina lahu minal kafirin wal fasikin, dan mewanti-wanti, ya, memperingati daripada apa? Mengasih tahu tentang murkanya Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang suka nentang, baik orang-orang kafir maupun orang-orang fasik. Ya. Waqad hathani alam tithali hadzal amr azim, maka aku tergerak, kepengen dapat pahala yang besar ini, kepengen menjalankan perintah yang besar ini. Wa qad ragbati fi sa'yi ila tahsih hadzal wa'dil karim al-waqi' fil ayati wal akhbar allati dzakartuha wa ma fi ma'naha mimma lam adhkurhu. Soal akhir min as-sadah salik fil idarah salik li sabili sa'ada iltamasa minni an aktuba lahu wasiyatan yatamassaku biha fa ahbabtu ila dzalika raghiban fi ma taqaddama min al-imtilal lil amri wal fawz bit thawab wa fi ma'unatillahi ta'ala. Selain aku mengharapkan daripada janji Allah SWT, mengharapkan balasan dari Allah SWT, mengharapkan menjalankan perintah Allah SWT, ada juga permintaan daripada seorang sadah juga, yaitu saudaraku, yaitu saat itu kalau tidak salah ini permintaan daripada surat buat Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, yaitu murid beliau, murid kesayangan beliau, ya, murid kesayangannya Habib Ahmad bin Zain, ya, Al-Habsyi, itu seorang kutub zaman, ketua wali di masanya. Nah, ini surat beliau. Jadi memang kitab ini besar. Ya, kelihatannya tipis, kecil, tapi isinya masya Allah mengandung. Karena dari wali ketemu wali. Ya, dari ketua wali ketemu wali. Maka aku buat ini. Aku penuhi daripada permintaannya. Aku penuhi permintaannya. Berharap menjalankan perintah dan pahala dari Allah SWT. Wa an yakuna subhanahu fi hajati ala wafqi ma akhbara bihi rasulahu anhu fi qalihi alaihi salatu wasallam, man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati wallahu fi auni al-abdi ma kana 'abdu fi auni akhihi. Aku juga berharap dikabulkannya hajat-hajatku sama Allah SWT. Kenapa? Karena dari janji Nabi pernah bersabda apa? Barang siapa man kana fi hajati akhihi, barang siapa yang berada pada hajat saudaranya, kana Allah fi hajati, maka Allah yang ada berada pada hajatnya orang tersebut. Ya, kita selalu bantu orang, ada keperluan apa segala, jangan khawatir, nanti Allah yang bantu dia, orang tersebut tatkala dia perlu. Wallahu fi aunil abdi maka abdu fi auni akhihi, dan Allah selalu membantu hambanya selama hamba tersebut mau membantu saudara-saudaranya. Seperti itu. Wa ana astaghfirullah, dan aku meminta ampun kepada Allah. Wala aqulu, dan aku tidak mengatakan inna niyati fi wad'i hadhihi risalah maqsura ala hadhil maqasid asana diniyah kaifa wa ana alam ma indi minasyahwat al khafiyah. Aku tidak mengatakan meletakkan daripada suratku ini atau kitabku ini tujuannya itu aja, tidak. Dan aku tahu bahwasanya aku penuh dengan syahwat, aku penuh dengan nafsu, penuh dengan kesalahan. Ya.
wal hudud an-nafsiyah wal iradat ad-dunyawiyah wa ma ubriyu nafsi inna nafsa lil ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Ya, sesungguhnya kita enggak bakal lepas daripada nafsu kita. Ya, yang mengajak segala sesuatu yang kepada hal yang enggak baik. Setan cuma tinggal ngomporin aja. Hawa nafsu memang aslinya sudah membangkang. Setiap orang masing-masing punya hawa nafsu masing-masing. Tinggal dia bisa ngendalin apa tidak. Ya. Kemudian kecuali yang apa? Yang memang dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengendalikan itu. Wa nafsu adu, dan diri kita, nafsu kita ini adu, musuh buat kita sebetulnya. Wal adu la ya'man, dan musuh itu tidak bisa dipercaya. Musuh itu tidak bisa dipercaya. Nama musuh. Bal hiya a'dal ada, bahkan musuh lebih daripada siapapun. Itu diri kita sendiri. Hawa nafsu yang ada pada diri kita itu musuh lebih daripada siapapun. Apa? Kama qala Rasulullah SAW, bersabda, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ada aduika nafsuka allati baina janbaika. Paling besarnya musuhmu adalah yaitu nafsumu yang ada pada dirimu sendiri. Itu paling besarnya musuh. Kadang kita bisa tahu kalau musuh yang di depan mata atau apa, kita tahu. Oh, si fulan ini. Tapi kalau musuh yang di dalam diri kita nggak tahu. Kita anggap dia buat hal yang baik, pikirannya nggak tuh ngajak yang nggak baik. Nah ini hawa nafsu kita. Walillahi darul gail hadzal tuwaggi nafsaka la ta'man ghawailaha fan nafsu akhbath min 70 syaitanan. Ya, kau menjaga dirimu, kau anggap kau bagus, kau ini rapikan segala macamnya, padahal nafsumu itu lebih dahsyat, lebih keji daripada 70 syaitan. 70 syaitan sama satu nafsu lebih dahsyat satu nafsu daripada 70 syaitan. Jadi kita harus kenali siapa diri kita. Ya. Orang yang kenal dirinya maka akan kenal siapa Tuhannya, yaitu Allah SWT. Ya, kenali dulu dirinya, kekurangannya apa segala macam. Jadi kita nggak banyak kenal kekurangan orang. Nih kagak. Oh, tahu orang. Oh, si fulan begini, aibnya begini. Oh, ini begini segala macam. Dirinya dulu, Pak. Nah, padahal lebih dahsyat daripada 70 syaitan. Gal Allahumma alhimni rusydi wa a'idhni min syarri nafsi. Ya Allah, dengan doanya beliau, ya Allah, berikan ilham kepadaku, berikan petunjuk kepadaku, dan jagalah aku daripada jeleknya nafsuku. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima ala a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk apa? Bersyirik kepadamu wa ana a'lam, sedangkan aku tahu. Dan meminta ampun kepadamu tatkala aku tidak tahu, baik yang sengaja atau tidak sengaja. Waqad saddartu fusula hadhihi risalah biqauli fi awwali kulli fasin minha wa alayka bikadza qasin bidzalika mukhataban nafsi wa akhi alladhi kana sababan fi wadiha. Dan setiap nanti fusul, yaitu pembahasan, itu pemulaan kalimatnya wa alayka, dan haruskah bagimu atau wajib bagimu. Ini maksudnya apa? Kenapa Habib Allah dan teman-teman dia? Ini tujuannya untuk mengajak bicara diriku, harus bagimu. Maksudnya ngajak bicara diri sendiri. Kamu harus begini, kamu harus begini. Dan juga mengajak bicara siapa? Saudaraku yang telah meminta aku membuat kitab ini. Nah. Secara khusus wasair man waqafa alaihi minal muslimin umuman, dan secara umum kepada setiap muslim. Jadi harus begini, nanti dijelaskan setiap pembahasan. Wa hadhil kalimah laha waqa'a fi qalbil mukhatab, dan ini kalimat ini namanya kau harus begini, itu ada pasti langsung masuk ke dalam hati seseorang. Oh, ternyata wajib kita begini. Wa anju biha insyaallah taala min at-taubikh wal wa'id al-waridin fi haqqi man yaqul wa la yaf'al wa ya'lam wa la ya'mal. Dan aku meminta kepada Allah SWT dijaga jangan sampai masuk di dalam ancaman Allah SWT apa? Orang yang bisa cuma ngomong tapi enggak berbuat, enggak bisa ngerjakannya. Ya, dan tahu tapi tidak mengamalkan. Nah, ini kita meminta kepada Allah. Liani idza khatabta nafsi biqali wa alayka dalla ala dzalika anna lam tataqabil amal bima alimat. Wa ala anni lam azal uhithuha ala istimali ma tad'u ilaihi wa bidzalika yazulu talbis alal mu'minin wa nisyan li nafsi alladhi wasafa Allah taala bihi man la ya'qil fi qouli ta'ala atamuruna nas bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala ta'qilun. Ini makanya aku mengajak bicara diriku sendiri, wa alaika, dan haruskah bagimu atau wajib bagimu seperti ini, wajib bagimu mengerjakan seperti ini. Seperti itu biar apa? Biar aku tidak masuk dalam ancaman Allah seperti itu dan tidak lupa pada diriku sendiri. Karena jangan sampai masuk di dalam firman Allah Ta'ala,
Atamuruna an-nasa bil birri? Apakah kalian itu sungguh kalian mengajak kepada manusia dengan hal yang baik? Wa tansawna anfusakum, tapi kalian lupa akan diri kalian sendiri. Wa antum tatlunal kitab afala taqilun, dan kalian mengerti tentang agama, tentang kitab, afala taqilun, apakah kalian tidak berakal, tidak berpikir? Kadang kita bisa ngasih tahu orang tapi dirinya kita bagaimana? Ya. Kelihatan ngasihatin orang bagus, Masya Allah, pas buat dirinya nggak ngamalin, lupa. Jangan sampai jadikan diri kita seperti lilin, menerangi di sekitar kita, tapi kita yang sendiri terbakar. Gal wa minal wa'id wal warid fi haqqi man yaqulu la yaf'al fi qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'maru bil alim ilan nar fatandaliku aqtabuh. Ya, nanti di akhirat kelak ada orang, kata Nabi, ada orang yang mana orang alim dibawa dikeliling, dirantai, ya, ke neraka, ya, ditarik ke neraka sampai keluar isi perutnya semua keluar, ya. Fayadur biha finnar, dia keliling di neraka itu, di neraka. Kama yadur himar, seperti kelilingnya keledai, biraha, ya, di sekitarnya itu. Fayajami ali ahlun nar, sampai semua penduduk neraka itu berkumpul. Fayaquluna, dan mereka mengatakan babalul ab'ad waqad adzana ala ma bina fayaqulu innal abad kana ya'muru bil khair wa la ya'tihi wa yanha 'anil syarr wa ya'tihi. Kenapa ini orang? Perasaannya orang baik, bagaimana kok bisa seperti ini? Iya, semua penduduk neraka sampai heran saat itu. Kok ada yang lebih dahsyat dari mereka siksaannya? Ternyata apa? Dijawablah, ini orang ya ngajak orang baik tapi dia enggak jalanin kebaikannya, dan mencegah daripada yang enggak baik tapi dia melaksanakan yang enggak baik itu. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah SAW, al-alim alladhi ya'lam wa la ya'mal mithla al-fatilah tudhi'u lin-nas wa tuhrik nafsaha. Sebagaimana sabda Nabi, orang alim yang tidak mengetahui, yang tidak mengamalkan ilmunya, ya, orang alim mengetahui dan tidak mengamalkan ilmunya seperti tadi lilin, dia menerangi sekitarnya tapi dia sendiri terbakar. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah SAW, alaihissalam, marartu lailata usriya bi rijalin tuqradu syafahum bi maqarit min nar faqultu man antum wa qalu kunna na'muru bil khair wa na'ti bil wa la na'tihi wa nanha 'anil syarr wa na'tihi. Pernah satu waktu Rasulullah SAW, beliau bersabda, aku lewat di satu malam, waktu malam Isra Mi'raj, waktu Nabi ngelihat surga, gimana penduduk surga, gimana penduduk neraka, dan segala macam. Aku lewat di sekelompok kaum, sekelompok orang yang mana bibirnya dan lidahnya itu digunting sama Allah SWT. Iya, digunting, disiksa terus dengan makarit dari gunting dari api. Ditanya, "Man antum? Siapa kalian ini?" Faqalu, mereka mengatakan, "Kunna na'muru bil khair wa la na'ti." Kami dahulu ngajak orang baik, tapi kami enggak ngamalin. Wa nanha 'anil syarr wa na'ti, dan mencegah orang dari yang tidak baik, tapi kami melaksanakan yang enggak baik tersebut. Wa hadzal wa'id, dan ini adalah ancaman Allah SWT. Inna ma yatahaqqaqu fi haqqi man yad'u ila Allah ala niyatid dunya. Yang mana ini cuma sekedar ngajak dia seakan-akan dakwah ila Allah tapi niatnya dunia. Niatnya pengen popularitas, niatnya pengen dikenal orang, niatnya pengen mengharap dunia orang. Seperti itu. Hati-hati, jangan salah niat. Wa yahutsu 'alal khair, dan mengajak hal yang baik, wa huwa musirran 'ala tarki, dan dia meninggalkan kebaikan tersebut. Wa yuhadzir minasyarr wa huwa musirran 'ala fi'lihi riya'an wa sum'atan. Kemudian dia juga mencegah dari hal-hal yang tidak baik tapi dia melaksanakannya dalam keadaan riya. Baik melaksanakannya, mungkin dia meninggalkan tapi dalam keadaan riya, dalam keadaan berharap daripada pujian orang, sum'ah. Fa amma man ya'du ila babillah, adapun orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ma'a dzalika yalu nafsahu wa yanha 'anil taqsir. Ya, di saat itu dia juga mengkoreksi dirinya sendiri, selalu menjatuhkan dirinya sendiri, ya, wa yanha, mencegahnya dari hal-hal yang kurang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yahutsu 'ala tashmir fa najatu marjuwatun lahu, dan mengajak dirinya sendiri untuk tashmir, selalu beribadah benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diharapkan itu orang yang selamat di akhirat. Wa ala kulli hal, dan semuanya itu falladzi ya'lam
wa yu'allim wa la ya'mal ahsan halan, tapi semua yang tadi kita sudah jelaskan, wa arsyad tarigatan wa ahmad akibatan min alladzi la ya'mal wa la ya'lam. Walaupun seperti itu, orang yang mengetahui dia mengajarkan kepada orang lain tapi tidak beramal, tidak mengamal. Orang tahu dia ngajarin orang, kemudian dia tidak beramal, masih jauh lebih mending dibandingkan orang yang dia nggak beramal dan dia nggak tahu. Dia udah nggak alim, nggak ngamalin, nggak ngajarin lagi. Nah, ini lebih dahsyat lagi. Ya, masih ahsan halan, masih keadaannya masih lebih baik. Orang yang mengetahui mengajarkan orang lain tapi tidak mengamal, maka masih lebih baik ya akibatnya daripada orang yang tidak mengamalkan dan tidak mengetahui. Ya. Wagal warabba magala gail memang layagil. Terkadang ada juga orang mengatakan yang orang nggak pandai berpikir. Zaman sekarang ini banyak apa? Al kutub katsiratun wa fiha ghaniyatun kifayatan fala faida fi tasnifil kutub fi hadzal zaman. Kitab zaman sekarang banyak, ya. Nggak perlu lagi, nggak ada faedahnya lagi untuk ngarang kitab di zaman sekarang. Kan banyak sekarang, nggak perlu lagi, udah banyak. Ente mau cari apa ada semua, iya, ada semua. Ente buka apa sekarang? Orang nggak pakai kitab lagi, pakai, ya, apa? Iya, pakai apa web apa internet seperti itu, nggak perlu lagi. Nah, dijawab sama Abdul Adad. Fahadal gail in asaba fi qawlihi inna fil kutubi ghaniyatu kifayah qad akhta'a fi qawlihi. Ini mungkin ada benernya. Kitab ini banyak sudah cukup bener, iya. Tapi dia salah di tatkala mengatakan nggak ada faedahnya lagi untuk mengarang kitab di zaman sekarang. Li'anna lil qulubi mailan bi hukmil jibilati illa kulli jadid. Kenapa dibilang kata Wilada? Jawab, kenapa dia bilang salah orang yang mengatakan bahwasanya oh nggak perlu kitab lagi, nggak perlu ngarang lagi, nggak perlu nulis yang baru-baru. Kenapa? Karena hati itu condong kepada sesuatu yang baru. Hati itu condong kepada sesuatu yang baru. Wah, ini kita baru nih. Ada ini nih. Wah, ada artikel baru, ada apa ini? Nah, pasti lebih dibaca sama orang. Sesuatu yang baru. Wa aidan fa inna Allah yantiqu ulama kull zaman bima yuwafiqu ahlahu, dan juga Allah SWT mengajarkan kepada para ulama di setiap zaman itu untuk apa? Bisa menyampaikan kepada orang-orang di masanya itu dengan bahasanya masing-masing. Zaman ini bahasanya berbeda dengan sebelumnya. Mungkin dakwahnya dengan medsos, dakwahnya bisa lewat YouTube dengan apa segala macam. Di zaman dulu tidak, dengan kitab, dengan apa, masing-masing berbeda. Ya. Dari segi bahasanya, bahasa kepada orang yang biasa ini bagaimana, orang yang seperti apa, bagaimana secara kebanyakan. Wagal wa tasanif tablughul amakin al-ba'idah wa tabqa ba'da mautil alim. Fa yusallu bidzalika fadlu nashr ilm wa yuktabu mualliman da'iyan Allah fi qabrihi. Dan juga di antara faedahnya orang yang mengarang kitab apa? Kitab-kitab ini bisa sampai kemana-mana. Sama apa saja yang kita ketik juga seperti itu, misalkan artikel yang baik itu sampai kemana-mana. Dan tetap setelah walaupun udah meninggal orang alim tadi, maka dapat keutamaan dia menyebarkan ilmu dan dicatat sama Allah soal sebagai orang yang mengajarkan ilmu, mengajak di jalan Allah Subhanahu wa taala walaupun dia sudah kuburan. Ini faedahnya. Faedah itu mengarang kitab. Kama qala Rasulullah SAW, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man an asya lisanahu haqqan yu'mal bihi ya'malu bihi man ba'dahu ujriya alaihi ajruhu ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang membuat lisannya kepada hal-hal yang baik, berdakwah, ya, ngajak hal yang baik, seperti itu. Nah, ini karena pembukaan ya, kita agak panjang sedikit karena pembukaan. Nanti setelahnya pendek. Ya, kelihatan matanya udah pada kiep-kiep, udah pada nyender, ya. Masyaallah, ya. Ntar kalau bubar majlis terang lagi udah semua. Nah, ikhwan rahimahnya. Kenapa? Karena godaan besar syaitan bagi orang yang hadir majlis. Godaannya besar sekali. Ya, tatkala majlis kenapa kok paling enaknya tidur di waktu majlis. Beneran. Tuh, nikmat tidur. Masyaallah, ya. Nah, aduh, kadang pengen tidur bener susah, tapi tatkala majlis enak banget ya. Kenapa seperti itu? Karena kalau orang yang hadir majelis atau apa, itu syaitan ngasih dikipasin ya apa matanya biar ngantuk, biar ini ya. Terus kemudian digoda-goda, gimana caranya biar apa? Dia nggak hadir majelis pertama. Tatkala dia sudah hadir majelis, gimana caranya? Dia nggak dapat ilmu. Tatkala dia dapat ilmu, gimana caranya? Dia dalam posisi tidak ikhlas karena Allah. Digoda sedemikian rupa, biar dia tidak dihitung ibadah sama Allah SWT, biar dia tidak berpahala yang besar. Wagal
Ya barang siapa yang membuat lisannya selalu ngajak kepada yang hak, yang baik, maka dan orang-orang setelahnya mengamalkan, maka dapat pahalanya sampai hari kiamat nanti. Waqad samaitu hadhihi risalah musyar ilai risalatul muawana wal mudhara mu'zara lil raghibin minal mu'minin fi suluki tariqil akhirah, dan aku menamakan kitabku ini, yaitu risalah ini, dengan risalatul muawanah, yaitu saling membantu, saling melengkapi, wal mudhara mu'zara wal mu'azara liraghibin, buat orang-orang yang kepengen, minal mu'minin fi suluki tariqil, berjalan menuju akhirat. Ini gimana sih jalan akhirat? Nah, dikasih tahu suluk. Ini kita masalah adab dan tasawuf, adab bagaimana kita sama Allah, bagaimana keyakinan kita, bagaimana merasa diawasi sama Allah, bagaimana mengatur waktu kita, bagaimana mengatur daripada tertib semua agenda kita. Ini semua diajarkan sama Allah. Wagal as'alullah ta'ala an yanfa'ani biha wa sa'imulim. Aku meminta kepada Allah mudah-mudahan menjadi manfaat ini sebuah kitab. Ya, buat aku dan buat orang-orang mukmin keseluruhan. Wa in al-jam ilaha wa ajnai biha wa ta'lif wa bi ta'lifiha khalisan wajil karim. Dan aku meminta kepada Allah, aku mengumpulkannya, aku menulisnya, aku mengarangnya apa? Semata-mata ikhlas karena Allah. Wa hadza awanul ibtida, dan ini permulaan ibtida. Wabillahi taufik, dan Allah yang memberikan taufik. Fa aqulu musta'inan billahi wa mufawwidan ilaihi, dan aku mengatakan dengan mengharap bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, ampunan Allah Subhanahu wa taala, wasailan minhu an yuwaffiqan isabati tasawuf fi niyyat wal amal wal aqwal, dan aku meminta juga kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu memberikanku taufik untuk apa? Biar selalu benar di dalam niat, amal dan perkataan. Fa innahu waliyun dzalika wal qadir alaih wa huwa hasbi wa ni'mal wakil, dan Allah Subhanahu wa taala pencukupku dan sebaik-baik wakil, sebaik-baik Tuhan kita, sebaik-baik penolak kita. Ini pasal yang pertama dibuka, yaitu masalah keyakinan. Masalah keyakinan, bagaimana kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah ila ruh al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad usuli wa frame wa taslim majmu'in wa dhawi al-kukil majma'in anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yaskunuhul jannah